Untuk formasi sendiri, Indonesia tetap diprediksi akan menggunakan formasi andalan 3-4-3. Halo pecinta timnas Indonesia, kembali lagi dengan channel Sport News Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi formasi timnas Indonesia U23 saat berhadapan dengan Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Ya, pertandingan semifinal antara Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 akan dijalankan pada tanggal 29 April 2024 jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Atau hari Senin besok ya, hari Senin jam 9 malam. Ya, ini tentu agak melegakan bagi kita ya. Jadi kita nontonnya nggak harus bergadang tengah malam sampai pagi ya. Kayak seperti kemarin, main jam setengah 12, selesai sampai jam setengah 5. Jadi kita nggak tidur semalaman, bahkan nggak bisa tidur sampai sore karena euforia kemenangan timnas Indonesia masih kita rasakan sampai ke sore hari. Jadi kita adrenalinnya masih tinggi, jadi nggak bisa tidur. Baik, di babak semifinal nanti Indonesia akan yang pasti kehilangan Rafa ya, Rafael Struijk yang mendapatkan akumulasi kartu kuning. Jadi sebenarnya ada beberapa pemain timnas Indonesia yang mendapatkan kartu kuning, tetapi 5 diantaranya yang baru mendapatkan 1 kartu kuning itu mendapatkan pemutihan. Jadi nanti kalau dapat kartu kuning di babak semifinal, tetap di babak final, tetap kalau Indonesia lolos ya. Kalau nggak lolos berarti di babak perebutan tempat ketiga tetap masih bisa main, asal jangan karena kartu merah. Tapi khusus untuk Rafael Struijk, karena dia sudah mendapatkan 2 kartu kuning sebelum sampai ke babak semifinal, jadi Rafael Struijk harus absen pada babak semifinal nanti. Kemungkinan ada beberapa pemain ya yang dapat menggantikan posisi Rafa nanti. Nanti kita bahas tentang prediksi formasinya. Kalau untuk posisi striker sendiri ada Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka, tetapi karena Coach Sintayong sering melakukan eksperimen ya, jadi belum tentu nanti yang menjadi pengganti Rafa itu Ramadan Sananta atau Hoki Caraka. Tetapi kemungkinan besar ya dua pemain ini. Oke, mari kita bahas tentang prediksi formasi antara Indonesia U23 versus Uzbekistan U23. Untuk formasi sendiri, Indonesia tetap diprediksi akan menggunakan formasi andalan 3-4-3. Di posisi penjaga gawang, hampir dipastikan milik Hernando Ari. Di depannya ada Rizky Ridho sebagai bek tengah, diapit oleh Justin Hubner dan Muhammad Ferrari. Ini adalah trio bek kita yang selalu digunakan oleh Sintayong. Biasanya kalau Ferrari bisa diganti sama Komang Teguh, tetapi untuk posisi Rizky Ridho dan Justin Hubner mutlak tidak tergantikan. Di gelandang bertahan ada Ivar Jenner dan Natajo Aon. Duet ini adalah duet idaman ya. Kita begitu terpukau dengan kehebatan duet Nathan dan Jenner, apalagi saat kita menghadapi Jordania dan Korea Selatan. Melawan Korea Selatan yang notabene adalah tim yang kuat di Asia, langganan semifinal, langganan Olimpiade, mereka tidak berdaya menghadapi ball position yang diterapkan oleh timnas Indonesia. Nah, Ivar Jenner ini fleksibel, dia bisa maju ke depan, berdampingan bergantian dengan Nathan Joaon. Ada di back sayap ditempatin oleh Arhan dan Muhammad Fatur Rahman. Sedangkan di posisi penyerang ada Ramadan Sananta, kemungkinan besar ada Ramadan Sananta yang dimainkan, tapi tidak menutup kemungkinan karena Sintayong sering melakukan
eksperimen. Bisa saja Sintayong mengganti Sananta dengan Bagas Kava misalkan kan, karena Sintayong ingin pemain yang mobile, yang mau mengejar bola seperti Rafael Struijk. Kita lihat kalau Rafa yang main, dia tanpa lelah selalu mengejar bola dan membuka ruang. Beda dengan Ramadan Sananta yang agak pasif ya di depan ya, karena ini emang beda tipe antara Rafa dengan Ramadan Sananta. Nah, untuk penyerang sayap ada Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Kalau melihat formasi ini, kita seperti formasi menyerang ya, tetapi ini kita formasinya fleksibel ya. Apabila kita diserang, semua turun pemain. Bayangin, seperti ini. Arhan turun, Fatur Rahman turun, Nathan turun, Jenner turun, Marcelino turun di sisi lapangan, dan Witan juga turun. Sananta, kalau kemarin Rafael Struijk juga turun sampai ke sini. Tetapi apabila kita menyerang, semuanya naik. Sananta naik, Witan naik, Nathan naik, Jenner naik, Marcelino naik, Fatur Rahman naik, Arhan naik, Ferrari naik sampai batas pertahanan kita sangat tinggi. Ferrari, Rido, Justin Hubner, kita lihat Justin Hubner ya, kalau memegang bola dia sangat tenang, melihat ke depan, dia gak terburu-buru mengumpan ke teman gitu. Jadi kita sebenarnya di belakang juga ingat statement dari pelatih Korea Selatan setelah dia tutup mulutnya, akhirnya dia buka mulut mengatakan kalau back timnas Indonesia tidak difungsikan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk menyerang. Bahkan mereka sangat kesulitan untuk merebut bola karena ya ini Hubner ini bagus sekali. Dia kalau turun dia nggak langsung ke sini, langsung melebar mencari bola. Begitu bola didapat, dia nggak langsung mengumpan ke temennya. Begitu ada yang dekat, baru diumpan. Jadi bagus nih, dia sampai ke tengah. Nah, cuman kelemahannya kemarin pas waktu lawan Korea Selatan, karena pas umpan dari Nathan ya, dari Nathan di sisi kanan, dia crossing, ketangkep. Jadi ini Ferrari udah naik, Rido naik, Arhan naik, jadi di sini kosong. Posisinya pemain Korea Selatan langsung lempar ke sini, kosong, langsung lari berhadapan sama Hernando Ari. Ferrari ngejar nggak bisa, Arhan ngejar nggak kesampaian. Jadi, nah itu kelemahannya kalau kita terlalu tinggi ya, karena kecepatan kemarin Korea Selatan luar biasa. Tetapi ya itu resiko, nggak apa-apa, itu bagian dari resiko pertandingan. Tetapi dengan naiknya back, dengan naiknya gelandang ke atas, maka itu memaksa lawan untuk bertahan. Lihat, dengan posisi seperti ini, setengah lapangan dikuasai sama kita. Nah, kalau misalkan lawan megang bola, hebatnya lagi, pemain-pemain kita nggak takut benturan, langsung rebut bola, mau itu kena sama kita atau bola keluar, atau pelanggaran, yang penting nggak kena kartu kuning. Itu yang menjadi catatan saya, kenapa Indonesia bisa menguasai pertandingan saat melawan Korea Selatan, melawan Jordania. Karena pemain-pemain timnas Indonesia sangat agresif. Itu yang nggak pernah kita lihat di era kepelatihan sebelum Sintayong. Bahkan awal-awal kepelatihan Sintayong pernah kita dengar gitu ya, kalau pemain-pemain Asia Tenggara itu kurang agresif. Nah, sekarang dibuktikan dengan
sudah matangnya pemain-pemain timnas Indonesia dengan fisik yang sudah mendukung, Sintayong menerapkan permainan yang agresif. Jadi begitu lawan dapat bola, timnas Indonesia harus sesegera mungkin untuk dapat merebut bola itu kembali dan melakukan penyerangan. Kalau kita lihat pertandingan antara Uzbekistan melawan Vietnam ya, Uzbekistan begitu menguasai pertandingan, begitu menguasai permainan. Dia layaknya tim-tim Eropa yang mengutamakan penguasaan bola. Jadi Vietnam seperti nggak diberi ruang. Nah, ini harus bisa kita antisipasi. Nggak boleh Uzbekistan diberi ruang untuk menyerang kita terus. Kita yang harus menyerang mereka. Begitu mereka kuasai bola, kita kejar. Jangan kendor ya, langsung pressing ketat. Itu solusi buat supaya timnas Uzbekistan tidak dapat mengendalikan permainan. Kalau Uzbekistan diberi kelonggaran untuk mengendalikan permainan seperti kemarin melawan Arab Saudi ya, jadi Uzbekistan ini pressingnya juga ketat-ketat. Indonesia bisa nggak nanti menghindari pressing ketat dari Uzbekistan? Tapi kita lihat pas lawan Korea Selatan, pressing ketat Korea Selatan bisa kita redam karena umpan 1-2 dan skill pemain timnas kita seperti Hafner, Natar, Jenner, sama Ricky Ridho di belakang, itu dia sangat-sangat tenang sekali. Jadi kalau Korea Selatan melakukan pressing ketat, dia kecapean sendiri ngejar-ngejar bola. Jadi dia akhirnya mundur. Di dalam permainan mereka, membiarkan timnas Indonesia yang mengendalikan permainan. Itu yang kita mau. Jadi kita mau seperti itu, seperti saat kita melawan Korea Selatan. Nah, apabila itu terjadi nanti melawan Uzbekistan, serangan baliknya tidak seberbahaya saat Korea Selatan, karena Korea Selatan pemainnya cepat-cepat sekali. Tetapi kelebihan dari pemain Uzbekistan adalah kekuatan fisiknya, body balance-nya. Dan untuk prediksi skor, saya yakin Indonesia akan memenangkan pertandingan dengan selisih 2 gol. 2-0 atau 3-1 Indonesia menang.